narasumber yang terakhir yang paling luar biasa. Karena dengan segala keterbatasannya, walaupun single parent, bekerja apapun beliau jalani. Dan hasilnya itu adalah Tio, yaitu anaknya bisa operasi transplant. Kita bisa nih mendengar kisah-kisah gimana sih dari keterbatasan, tapi kok bisa transplant ginjal, Ma? Boleh Mama ceritakan? Tio SN itu pas usia umur 3 tahun. Kami dulu tinggalnya di daerah Cilengsi gitu kan. Terus kami berobat ke Rumah Sakit Pasar Bo. Tapi disuruh terapi di RSCM. Sedangkan biaya dari Bogor ke RSCM itu kan lumayan. Akhirnya kami putuskan saya jual rumah yang di Bogor, kami pindah ke Cijantung, saya cari kontrakan dengan upaya saya bisa bekerja lagi. Saya jadi kuli nyuci gosok di komplek Kopassus. Jadi saya sehari itu megang 5 rumah hanya untuk ngebiayai ketiga anak saya. Alhamdulillah selama 2 tahun terapi di RSCM, Tio itu sembuh dari SN-nya. SN-nya sembuh, tapi entah kenapa pas usia Tio 8 tahun, Tio terjatuh main sama adiknya. Langsung saya bawa ke Pasar Rebo lagi. Itu keadaan Tio sudah stroke. Ketemu sama dokter Apin. Kata dokter Apin, Tio ini udah gagal ginjal. Akhirnya saya terapi lagi ke RSCM. Waktu itu ketemu sama Suster Yeti. Kata Suster Yeti emang salah satu jalannya emang harus cuci darah. Esok harinya saya datang lagi ke HD untuk Tio dirawat untuk cuci darah. Tio terapi HD itu sampai dengan 1 tahun. Karena bermasalah, Tio tidak bisa pasang akses cuci darah. Disarankan sama Suster Yeti itu buat CAPD. Akhirnya saya jalani selama 2 tahun Tio CAPD. Cuma malah bermasalah juga, kondisi Tio makin memburuk. Terus pas kontrol lagi, ketemu sama Mama Viara, ketemu sama Mama Audi. Kata Mama Audi, sudah transplant saja. Terus saya pikir transplant itu kan biayanya besar. Saya boro-boro buat biaya transplant, buat ongkos dan biaya hidup aja susah gitu kan. Akhirnya ketemu lagi saya dengan dokter Apin. Nah, Tio bilang, dokter aku mau sekolah lagi. Terus kata dokter Apin, dia mau transplant. Terus saya tanya-tanya soal transplant sama dokter Apin. Seandainya ada ginjalnya mah, itu bisa, kata dokter Apin. Kalau seandainya golongan darah mama cocok dengan Tio, itu bisa. Akhirnya saya ngomong sama Suster Yeti sama tim transplant. Tapi waktu itu tim transplant nggak mengizinkan. Karena mereka pikir saya ini kan single parent dengan ngebiayain 3 anak. Karena katanya setelah transplant itu kan separuh tenaga itu kan hilang. Tapi saya yakin semua ini kan Allah yang kasih. Saya yakin masih ada jalan sembuh buat Tio. Dengan keyakinan saya, dukungan keluarga, akhirnya saya nekat, saya bilang sama dokter Apin, saya siap dengan pakai ginjal saya. Perjalanan buat transplant juga nggak mudah. Setiap langkah itu pasti ada kondisi yang bikin kita jadi ngedon lagi. Akhirnya kita galang dana di Kita Bisa. Alhamdulillah dokter Apin mau ngebantu untuk galangin dananya itu. Akhirnya terkumpul dan sudah bulat kami mau transplant. Ini untuk kesembuhan Tio. Jadi saya yakin semua bisa saya lalui. Dan sekarang ini kondisi saya alhamdulillah setelah transplant sehat-sehat aja.
saya kerja seperti biasa. Saya tetap dagang, bangun malam, dagang sampai pagi. Setelah dagang, saya masih kerja di laundry. Alhamdulillah, yang penting kita jaga kondisi. Jadi untuk mama, ayah yang takut kalau setelah transplant tidak bisa aktivitas lagi, itu tidak. Yang penting kita jaga kondisi, jaga pola makan, jaga pola hidup. Jadi jangan takut, kita kasih ginjal kita buat anak kita supaya bisa hidup normal lagi. Jangan takut, semuanya itu Allah udah rencanakan. Allah sudah ada jalannya, inilah yang terbaik buat kita. Yang penting kita positive thinking aja. Walaupun dengan keterbatasan ekonomi, bismillah semua itu Allah akan mudahkan buat kita. Yang penting kitanya ikhlas jalaninya, itu aja. Kalau aku sekarang boleh nanya sama Tionya langsung. Ya, Tio, aku mau nanya nih sama Tio, gimana perasaan Tio pas tahu Mama mau donorin ginjalnya buat Tio? Perasaan aku itu sih berat juga. Karena kan Mama tulang punggung di keluarga. Aku takutnya itu Mama nggak bisa kuat nerimanya. Kalau boleh, Tio kasih suatu kalimat kasih sayang ke Mama, boleh ucapan terima kasih atau apapun itu ke Mama. Sambil lihat mamanya coba. Terima kasih udah donorin ginjal buat aku. Kalau boleh Mama kasih sedikit kata-kata motivasi untuk mama-mama dan papa-papa yang lainnya agar tetap berjuang sampai anaknya bisa transplant, Mah. Untuk mama dan ayah di keluarga yang hebat ini, yuk kita kasih yang terbaik buat anak kita. Jangan pernah takut. Apapun, semuanya ini udah kehendaknya. Jadi yuk kita jalan, kita kasih yang terbaik pokoknya buat anak kita. Jangan pernah takut. Yang penting kita ikhlas, kita ridho, kita kasih yang terbaik buat anak kita. Terima kasih banyak kepada mama-mama, anak-anak, juga kepada papa yang udah mau berbagi kisahnya kepada kita. Kita semua nggak ada yang sempurna, kita semua bukan orang yang berkecukupan, tapi kita adalah orang-orang yang hebat, yang luar biasa, yang punya keistimewaan juga. Yang menyamakan kita semua adalah kita tetap bertahan walaupun ada masalah. Seperti kata Mama Lovely, kalau kita punya masalah, kita harus deketin Tuhan. Jangan sampai lupa sama Tuhan. Dengan Papa Roma juga, walaupun susah, kita harus tetap bersama-sama, tetap harus saling mengasihi. Kepada Mama Tio, Mama Putra, Mama Reza, yang walaupun single parent, tapi tetap berjuang, melakukan apapun demi kesembuhan anaknya. Mari kita semua tepuk tangan dari rumah untuk mama-mama dan papa-papa yang hebat.